Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dengan nomor induk mahasiswa 230104010160 dari lokal 23B dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya telah membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Sos MSos. Sebelumnya saya sudah membuat peta konsep, yang mana peta konsep ini akan menjadi acuan kita pada video kali ini. Yang mana pembahasan pertama yaitu tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Ontologis dakwah. Ontologis dalam konteks dakwah berkaitan dengan pemahaman tentang realitas dan eksistensi yang berkaitan dengan keyakinan agama. Ini melibatkan pertanyaan tentang sifat eksistensi Tuhan, manusia, dan dunia, serta bagaimana keyakinan ini berperan dalam dakwah. Ontologi dakwah membantu dalam pemahaman pembenaran dan substansi ajaran agama yang disampaikan. Tujuan dari ontologi dalam perkembangan ilmu dakwah diantaranya: yang pertama, memahami hakikat dan eksistensi Tuhan. Ontologi dalam dakwah dapat membantu pemahaman tentang hakikat Tuhan dalam ajaran agama Islam. Ini penting dalam memperkuat keyakinan dan keimanan. Yang kedua, analisis konsep. Ontologi dapat digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang mendasari dakwah seperti konsep kebenaran, kebaikan, dan keadilan sehingga dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, penafsiran Al-Quran. Ontologi dapat membantu dalam penafsiran Al-Quran dengan lebih mendalam, terutama dalam memahami konsep-konsep ontologis yang terkandung dalam teks suci tersebut. Epistemologis dakwah. Epistemologi dalam dakwah mengacu pada cara kita memperoleh dan memahami pengetahuan agama serta proses pemahaman terhadap ajaran agama. Ini melibatkan metode dan sumber-sumber pengetahuan agama serta bagaimana kita memvalidasi dan mendalilkan pesan-pesan dakwah. Epistemologi dakwah membantu dalam menjelaskan dasar-dasar kebenaran ajaran agama yang disebarkan. Tujuan dari epistemologi dalam perkembangan ilmu dakwah ini diantaranya: yang pertama, pemahaman tentang sumber pengetahuan. Epistemologi membantu dalam memahami sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam dakwah seperti Al-Quran, hadis, dan tradisi agama. Ini membantu dai untuk lebih baik memahami dan mengekstra ajaran yang benar. Yang kedua, metode penelitian dakwah. Epistemologi membantu dalam merumuskan metode penelitian yang tepat untuk memahami dan menyampaikan pesan dakwah dengan akurat dan efektif. Ini termasuk pendekatan ilmiah dalam dakwah. Dan yang ketiga, perkembangan pengetahuan dakwah. Epistemologi membantu dalam merinci cara pengetahuan dakwah berkembang, dipertahankan, dan disebarkan secara ilmiah, sehingga dakwah dapat terus relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Aksiologis dakwah. Aksiologi dalam dakwah berkaitan dengan nilai-nilai dan etika yang terkait dengan penyampaian pesan agama. Ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan etis dalam konteks dakwah.
Misalnya, bagaimana menyampaikan pesan agama dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan juga integritas moral. Tujuan dari aksiologi dalam perkembangan ilmu dakwah diantaranya: yang pertama, pemahaman nilai-nilai agama. Aksiologi membantu dalam pemahaman nilai-nilai agama Islam, etika, dan moralitas yang menjadi landasan dalam dakwah. Ini membantu para dai untuk menyebarkan pesan dakwah dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Yang kedua, etika berdakwah. Aksiologi membantu dalam menetapkan etika berdakwah yang benar, termasuk etika komunikasi, penghormatan terhadap kebebasan individu, dan sikap toleransi. Dan yang ketiga, pembimbing dalam pengambilan keputusan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikan ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah bidang studi yang berkaitan dengan penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat atau individu dengan tujuan untuk memperkenalkan, memahamkan, dan mengajak mereka untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Suatu ilmu selalu berhubungan atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk menerangkan objek kajiannya. Ia tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Ilmu dakwah dan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu agama Islam ialah yang menerangkan seluk-beluk Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain. Contohnya seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan lain sebagainya. Ilmu dakwah dan ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Ilmu-ilmu normatif ialah ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ini ialah ilmu dakwah dan ilmu penelitian, ilmu dakwah dan logika, ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan, ilmu dakwah dan ilmu retorika, dan ilmu dakwah dan ilmu publistik atau komunikasi. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang paradigma ilmu dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama dimensi-dimensi Islam, yang kedua komunikasi, yang ketiga penerima pesan, yang keempat tujuan dakwah, dan yang kelima evaluasi dakwah. Teori sistem dakwah. Dakwah Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan dakwah. Maksud sistem ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling sambung-menyambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis, dan tetap terikat pada ikatan hubungan pada kegiatan masing-masing dalam rangkaian secara menyeluruh. Komponen sistem dakwah. Yang pertama, tujuan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengikuti ajaran tersebut. Dan yang kedua, metode dakwah. Metode yang dapat digunakan dalam dakwah termasuk ceramah, literatur, media sosial, atau melalui tindakan nyata. Komponen yang ketiga yaitu sasaran dakwah. Sasaran dakwah itu umat muslim yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam ataupun non-muslim yang mungkin tertarik untuk memahami agama tersebut. Dan yang keempat, strategi dakwah. Merencanakan strategi untuk mencapai tujuan dakwah, termasuk bagaimana menyampaikan pesan agama dengan efektif dan efisien. Dan komponen yang kelima yaitu evaluasi atau perbaikan, menganalisis hasil dakwah, mengevaluasi apakah tujuan tercapai, dan melakukan perbaikan dalam proses dakwah.
Teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pembentukan atau takwin, dan yang kedua, tahap penataan atau tanzim, dan yang ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dakwah lisan atau dakwah langsung ini, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Dan yang keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si dai atau juru dakwah. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak hanya membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, dakwah bitadwin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, macam-macam dakwah juga berkembang seiring perkembangan teknologi. Pola dakwah bitadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah yang sangat penting dan efektif. Dan yang keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melalui pendekatan sedemikian rupa. Hal ini mengakibatkan pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak ada merasa paksaan dan tekanan maupun konflik. Model-model dakwah. Yang pertama, model pendidikan. Model pendidikan ialah menyampaikan dakwah melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman. Model yang kedua, model media sosial dan teknologi. Model ini ialah memanfaatkan platform online untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah. Model yang ketiga ialah model sosial dan kemanusiaan. Model ini melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk menyebarkan pesan positif. Dan yang terakhir, model seni dan kreativitas. Model ini menggunakan seni dan kreativitas sebagai sarana menyampaikan dakwah. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, dan pendekatan-pendekatan ini melihat lebih banyak para kondisi mitra dakwah. Oleh karenanya, pendakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi mitra dakwah atau mad'u. Pendekatan dakwah dapat melalui pendekatan berikut, diantaranya yang pertama, pendekatan sosial atau dakwah bilhal, pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, dan pendekatan politik. Media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat perantara. Menurut Wilber, mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran.
Secara khusus, yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Contoh media dakwah ialah yang pertama lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Yang kedua, tulisan. Dakwah dengan tulisan ialah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, risalah, pamflet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ialah suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Metode dakwah. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta, melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dengan demikian, kita dapat artikan bahwa metode dakwah adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman metodika, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos yang artinya jalan. Dalam bahasa Arab disebut torik. Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Metode dakwah ada 3, yaitu metode dakwah bil hikmah, metode dakwah mau'izah hasanah, dan metode dakwah mujadalah. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah. Problematika dakwah pada masa kini mengacu pada berbagai tantangan, hambatan, dan isu-isu yang dihadapi dalam menyampaikan ajaran agama atau pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat pada zaman modern. Problematika dakwah masa kini mencakup beberapa hal, antara lain: yang pertama, dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti maraknya berita hoaks keagamaan dan penyebaran dakwah yang kurang tepat sasaran. Yang kedua, pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang dakwah. Yang ketiga, kebutuhan akan paradigma keilmuan dalam dakwah. Yang keempat, masalah sumber daya manusia dalam dakwah. Yang kelima, tantangan globalisasi, migrasi, dan eksplorasi teknologi. Yang keenam, permasalahan dalam memilih pekerjaan, kesempatan belajar, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Untuk mengatasi problematika dakwah ini, diperlukan manajemen dakwah yang profesional, tenaga dakwah yang berdedikasi tinggi, dan paradigma keilmuan dalam dakwah. Secara garis besar, dakwah pada masa kini dihadapkan pada berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas dan relevansinya dalam masyarakat modern. Beberapa masalah yang terkait dengan dakwah saat ini antara lain: yang pertama, tantangan teknologi. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah landscape komunikasi. Sementara teknologi memungkinkan penyebaran pesan dakwah dengan cepat dan luas, namun juga menimbulkan masalah seperti informasi yang tidak valid, penyebaran pesan yang tidak terkontrol, dan kesulitan dalam memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang kedua, perubahan nilai dan gaya hidup. Masyarakat modern cenderung mengalami perubahan nilai dan gaya hidup yang cepat. Hal ini menuntut pendekatan dakwah yang dapat relevan dengan perubahan-perubahan tersebut dan mampu menjawab tantangan moralitas dan etika yang berkembang. Yang ketiga, polarisasi dan konflik. Adanya polarisasi sosial dan politik di banyak negara menyulitkan penyampaian pesan dakwah secara objektif dan menyeluruh. Konflik antar kelompok dan kepentingan yang berbeda bisa menghalangi upaya dakwah yang bersifat inklusif dan toleran. Yang keempat, keterbatasan pemahaman pemilihan media yang tepat. Masih ada sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman yang terbatas terhadap ajaran agama. Sementara itu, pemilihan media yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada halayak umum juga menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, penyimpangan dan penyalahgunaan dakwah.
Beberapa individu atau kelompok dapat menggunakan dakwah sebagai alat untuk kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis mereka sendiri. Hal ini dapat merusak citra dakwah yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan keadilan. Dan yang keenam, pluralitas dan toleransi agama. Di lingkungan yang multikultural, dakwah perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai toleransi antar agama dan keberagaman. Penyampaian pesan dakwah harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan tanpa merendahkan atau memaksakan keyakinan. Mengatasi problematika ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptif. Dakwah pada masa kini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, serta memanfaatkan teknologi dan media yang tepat untuk mencapai tujuan yang positif dan membangun hubungan yang harmonis antara agama, budaya, dan kehidupan modern. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah. Menurut istilah leksikal, hidayah berasal dari kata hada yang artinya petunjuk atau bimbingan atau pimpinan. Tetapi pengertiannya secara luas ialah petunjuk yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya. Secara terminologis, dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam yang ditulis oleh Abdul Al-Aziz Dahlan et al. Menyebutkan bahwa hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayatul ilham atau hidayah watak atau tabiat atau insting. Hidayah tabiat adalah petunjuk Allah berupa tabiat atau naluri atau disebut pula unsur yang sifatnya otomatis pemahamannya atau fitrah. Ketika suatu makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah dilengkapi dengan tabiat masing-masing. Yang kedua, hidayatul hawas atau hidayah indera. Secara harfiah, hawas itu berarti indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Semua indera itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makhluknya dapat menikmati apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, hidayatul akli atau hidayah akal. Hidayah ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan akalnya, manusia dapat berpikir. Manusia memiliki harga diri dan martabat yang mulia. Bahkan dengan akalnya ini, manusia telah dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk lainnya, baik mengenai tugas dan kewajibannya maupun hak miliknya. Dan yang keempat, hidayatul din atau hidayah agama atau din Allah. Hidayah agama yaitu petunjuk Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Kita melaksanakan segala perintah agama, menjauhi segala larangan agama, bukan disebabkan karena baik menurut akal, tetapi yang paling utama karena disebabkan pada diri kita telah ada hidayah agama yang merupakan petunjuk dari Allah. Hidayah dalam berbagai konversi agama. Konversi agama ini tidak hanya terjadi pada Shnak HaRoGeorge sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kasus tersebut hanya salah satu saja dari kasus-kasus perubahan mendasar pada perilaku keagamaan seseorang. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari suatu agama ke agama lain atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam satu agama, dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah bisa terjadi pada semua kasus di atas dan sejarah telah mencatatnya. Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, dan beberapa sufi lainnya adalah contoh orang-orang muslim yang mengalami konversi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sikap cinta kemewahan hidup berubah sepenuhnya meninggalkan kemewahan tersebut. Dari sikap jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang selalu rindu dekat dengannya. Adapun hidayah dalam konversi dari non-Islam menjadi muslim sejati pertama kali dalam sejarah dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW antara lain dialami oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW dari golongan wanita, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, dan Abu Bakar As-Siddiq dari golongan remaja. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam.
Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Pengertian persuasif dakwah. Persuasif diambil dari istilah kata Latin persuasio yang memiliki kata kerja persuadere yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Proses persuasif dakwah bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang baik. Adapun unsur-unsur pembentuk persuasif diantaranya pribadi dai atau pesona, materi dakwah, dan kondisi psikologis mad'u. Tahapan perubahan pada efek dakwah. Efek atau pengaruh merupakan perubahan pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh objek dakwah sebelum dan setelah menerima pesan dakwah. Dengan kata lain, efek merupakan penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari pesan dakwah yang diterima. Berdasarkan kadarnya, efek dakwah terdiri dari 3 jenis, yakni efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Yang pertama, efek kognitif. Pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikan atau mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Dan yang kedua, efek afektif. Efek afektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Dan yang ketiga, efek behavioral. Lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral. Karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah melibatkan beberapa aspek seperti yang pertama, perubahan pengetahuan, yang kedua, perubahan sikap, yang ketiga, perubahan perilaku, yang keempat, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, yang kelima, pengaruh sosial, yang keenam, umpan balik masyarakat, dan yang ketujuh, penggunaan media, dan yang terakhir, kualitas komunikasi. Evaluasi efek dakwah perlu bersifat holistik dan melibatkan keterlibatan langsung dengan komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak yang dihasilkan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.